are here with us. Ketemu lagi di iSpot, ICPR Podcast, podcastnya gue banget. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, alangkah baiknya aku perkenalan terlebih dahulu karena kalian pasti bingung. Di episode 1 dan 2 kita udah ditemenin sama Kak Rehan, di episode 3 kita udah ditemenin juga sama Kak Cahya. Nah, di episode 4 kali ini kita bakal ditemenin sama aku, yaitu Putri Ramadhani. Kita akan ngobrol di beberapa menit ke depan. Oke. Di episode 1 dan 2 sampai 3 kemarin kita udah banyak banget nih bahas tentang hal-hal yang sangat menarik dan sangat inspiratif. Mulai dari public speaking, percaya diri, lalu kita juga ada pembahasan tentang personal branding. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, kita itu sekarang bakal bahas Star in Your Eyes. Star in Your Eyes ini tuh bakal bahas apa sih? Nah, pasti kalian penasaran kan kita bakal bahas apa sebenarnya gitu. Dan bintang tamunya siapa nih, narasumbernya siapa nih gitu. Nah, pasti gak kalah keren ya, gak kalah inspiratif ya dari episode 1 sampai 3. Kita itu narasumber sekarang itu ada, dia itu content creator, pembisnis muda, dan sempat nih di tahun 2022 kemarin menjadi public favorite beauty star on TikTok in 2022. Ini dia Kak Mila Alawiyah. Oke, gimana nih Kak perjalanannya dari rumah sampai sini? Tarik nafas dulu. Buang. Biar relax ya kita. Iya, enjoy aja ya. Oke. Di podcast kali ini perjalanannya cukup agak macet ya. Oke, cukup macet dan pas sampai itu udah perjalanannya cukup macet, tapi pas cuman sedikit doang sih macet ya. Ini aku agak grogi nih, kameramennya begini-begini, gue gak ngerti apaan dia. Oke. Tapi gimana nih kabarnya Kak Mila, sehat? Gimana nih cuacanya? Kan lagi, kalau di Jakarta kan polusinya tuh lagi ini banget ya gitu. Kalau di Bogor alhamdulillahnya kan masih stabil. Gimana nih kabarnya? Aku pikir masih di langit yang sama ya. Pakuan dengan rumahku gak terlalu jauh juga, makanya tadi perjalanannya sebentar. Panas sih, bisa dibilang panas gitu kan gitu. Tapi ya kita jangan ngikutin cuaca lah ya, kita ikutin hati gitu kan. Hati lagi adem, alhamdulillah juga banyak masalah. Karena sebelumnya jujur sebagai aku beauty content creator dan juga sebagai pembisnis juga selalu ada masalah gitu. Alhamdulillah udah selesai kemarin project make up 17 Agustus setiap tahun aku selalu buat. Dan itu keren banget sih Kak. Wah, itu lumayan loh, pembuatannya lama 12 hari dan itu aku hanya berdua, aku sama asisten personal aku cuma berdua. Dia yang edit, karena aku juga bantu edit juga, berdua sama 12 hari dari pagi sampai malam, karena kan itu aku pakai baju beberapa adat ya. Banyak adat, gak cuma satu aja, banyak banget. Jadi nggak sempet kalau misalkan hanya untuk satu hari, nggak bisa. Jadi kita tuangkan satu Nusantara dalam satu video, dimana itu membawa tentang budaya juga, udah gitu art make up juga. Iya, pokoknya betul. Sebisa mungkin lah aku juga sebagai beauty content creator, kalau misalkan untuk kemerdekaan Indonesia atau perayaan 17 Agustusan pengen menyembahkan sesuatu yang memangnya di passion aku, yaitu juga make up gitu. Pasti. Aku juga sempat lihat nih konten-kontennya, dari mulai pakai adat Papua, adat banyak banget ya, dan aku juga sempat lihat captionnya 12 hari gitu, sama kayak yang Kakak ceritain tadi. Keren banget sih itu Kak, karena gak mudah kan ya bikin kayak gitu, perlu banyak waktunya, step by stepnya gitu. Aturan 17 hari say. Aturan 17 hari yaitu sesuai dengan tanggal 17 Agustus gitu. Tapi ada beberapa ada beberapa yang gak bisa aku harinya itu aku bisa gitu, maksudnya ada kesibukan lain. Jadi aku push jadi nyampe 12 hari
dan alhamdulillah bisa kekejar sih. Aku kan dalam waktu 17 hari, tapi Berarti dari kekat dalam 12 hari yang harus. jadi ada sehari beberapa konten Baju. make up gitu, beberapa wardrobe juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin harus selesai dalam waktu 12 hari, karena kan itu H-2 itu harus sudah clear, udah selesai edit, udah harus selesai semuanya. Jadi mau nggak mau ya harus di-push gitu. Oke, kita udah ini nih ngobrol soal beauty content creator nih Kak. Sebenarnya nih awal mulanya Kakak jadi beauty content creator, awal mulanya Kakak jadi pembisnis gitu ya. Pasti kan Kakak juga nih punya impian gitu yang awalnya A, mungkin Kakak ternyata ngejalannya B. Nah, sebenarnya impian Kakak sebenarnya tuh apa sih gitu? Apakah emang menjadi beauty content creator? Apakah memang jadi pembisnis gitu? Penasaran banget nih. Dulu aku cita-citanya jadi pramugari. Jadi pramugari. Tapi entah kenapa emang masuk Pakuan gitu. Aturan kan jangan ya, bisa langsung aja gitu ke yang bersangkutan untuk pendidikannya. Iya betul. Malah aku masuknya jadinya dari pramugari pengen jadi teller bank. Keren banget namanya. Jadi pramugari ke teller bank gitu ya. Ambil jurusan perbankan berharap menjadi teller bank. Mungkin dulu kan sosial media belum terlalu gencar-gencarnya banget gitu ya, dan aku juga nggak ada pemikiran untuk menjadi selebgram atau influencer karena belum terpikirkan, karena aku juga belum punya followers sama sekali gitu kan, masih ya paling followers 200 gitu kan. Iya. Kayak cuman jadi buat impiannya bener-bener kayak ya udahlah jadi yang simple aja, jadi teller bank gitu kan, datang jadi teller bank pulang kayak gitu. Tapi setelah masuk Pakuan berbagai hal aku lewatin. Yang pertama itu menjadi mahasiswa D3, tapi setelah selesai D3 itu aku berpikir lagi, masa sih sampai D3 doang? Udah berubah tuh, udah tahu angka, udah tahu pusingnya bank, malah aku jadi sama sekali gak tertarik. Jadi dari situ aku memutuskan untuk lanjut lagi kuliah. Lanjut lagi kuliah di S1 manajemen gitu kan, atau ekonomi. Dan untuk sampai ke S1 itu benar-benar aku dikasih tantangan sama orang tua. Kita stop uang jajan dan stop juga untuk biayain kuliah. Wah, pusing deh dari situ. Tapi berhubung dari situ aku udah ikut himpunan, udah aktif di luar akademik gitu ya, ikut UKM juga, unit kegiatan mahasiswa. Dulu aku ikutnya budaya, seni budaya, UKM seni budaya. Dari situ malah kayak bukan bakat apa ya, dari situ ketertarikan aku akan suatu hal baru tentang di luar akademik. Malah aku hobinya di situ. Aku nemu passionnya aku atau kesukaannya aku itu dari organisasi. Yang pertama aku dilatih dari himpunan. Dan setelah itu dari UKM seni budaya itu dilatih jadi yang berkesenian ya. Jadi di mana menuntut aku untuk tampil depan banyak orang, dan dari UKM dan dari himpunan juga aku tampil di depan banyak orang untuk dilatih berkomunikasi, berbicara di depan banyak orang. Terus ketemu banyak orang juga dari berbagai fakultas. Jadi di UKM itu aku ketemu sama berbagai fakultas yang memang notabene akademiknya berbeda-beda dan latar belakangnya pun beda-beda. Di situ malah kayak aku nyaman gitu kan. Di situ jadi aku tuh banyak gaul yang emang sesuai dengan passion UKM sendiri gitu ya. Jadi intinya kalau UKM aku ngambil sebagai di luar akademiknya, kalau di himpunan aku ngambil latih diri, percaya diri, yang kayak gitu. Terus setelah itu dari situlah aku mulai banyak gaul, ketemu sama banyak orang, sama universitas lain juga. Dari situ link aku banyak kan, aku banyak. Dan di situ ada yang menyarankan aku untuk ikutan namanya Putra Putri Daerah Kabupaten Bogor.
ada yang menyarankan itu karena di UKM Seni Budaya aku kan dilatih untuk bermain musik, bermain tari, terus berbagai macam hal tentang kesenian aku ikut dan ikut sanggar juga jadinya. Dari situ untuk aku ikutan namanya tuh Mojang Jajaka Kabupaten Bogor. Aku iseng lah, orang formulirnya juga isinya di sana tuh di depan Pakuan. Pokoknya ada di situ buka stand gitu untuk daftar. Aku daftar dari situ dan gak nyangka aku dapat untuk undangan audisi ke Kabupaten Bogor. Di sana aku ditanya-tanya, aku diwawancara berbagai semua aspek, mulai dari keterampilan berbicara, keterampilan bakat juga. Di situ semuanya ditanya dan alhamdulillahnya aku masuk untuk ke step selanjutnya yaitu ke 15 besar. Masuk 15 besar langsung karantina selama 1 minggu, dilatih lagi, digodok lagi. Dari situ aku juga sampai sempet nggak masuk kuliah ya kan karena ikutan itu di waktu itu masih D3 ya, masuk D3. Terus udah gitu langsung aku grand final waktu itu di hotel ternama Kabupaten Bogor dan alhamdulillahnya masuk ke 5 besar, masuk lagi, digodok lagi, masuk 3 besar dan alhamdulillahnya aku menjadi pemenang atau pemilih Kabupaten Bogor, putra putri daerah Kabupaten Bogor. Jadi gitu, di tahun 2017. Iya. Dan banyak supporter yang datang karena kan aku linknya udah banyak himpunan, anak UKM semuanya diboyong ke sana untuk mensupport. Jadi kayak bawa alat musik juga, kayak gitu seru banget ya untuk ngedukung aku. Jadi itu kan semangat gitu, gue harus menang, nggak boleh nih gue mengecewakan anak-anak teman-teman yang udah datang gitu ya. Di sana juga ada bupati juga, ada petinggi-petinggi wilayah Kabupaten Bogor juga, jadi kayaknya gue harus menang ya gitu kan. Terus kandidatnya atau finalisnya itu dari Universitas Pajajaran, IPB, terus UNJ, dan di situ kayak gue harus banggain kampus gue yang Pakuan banget nih gitu. Pakuan gitu. Alhamdulillahnya dapat. Dan di situ Pak Rektor juga melihat beritanya di mana-mana. Alhamdulillah aku masuk koran, masuk media online, offline. Dan akhirnya Pak Rektor sendiri mengetahui, alhamdulillahnya aku S1 itu semuanya sampai lulus dibiayai. Wow, kayak, keren banget. Serius kan? Karena kan aku semenjak D3 mau lulus itu wisuda itu bilang kalau misalkan nanti mau masuk S1 ya gak ada biaya lagi gitu, kamu harus cari sendiri. Ya di situ ya aku gencer lah cari gitu. Alhamdulillah emang dapat, memang udah jalannya mungkin langsung dikasih beasiswa untuk sampai lulus di S1. Tapi ya memang agak mengecewakan karena kan aturan 1,5 tahun lulus, tapi aku malah 3 tahun lulus. Jadi maaf banget ya Kak Puan ya, maaf banget. Karena memang aku bukan di bidang akademik ya, maksudnya nggak unggul di bidang akademik. Ya mungkin unggulnya di bidang yang lain. Non akademik gitu ya. Non akademik. Jadi ya udah aku sebisa mungkin banggain Pak Puan dengan cara aku sendiri, dengan bakat yang aku punya, dengan jalan nanti yang aku punya ya. Kayak gitu. Perjalanannya cukup panjang gitu ya, sampai pada akhirnya kakak jadi Mojang Jajaka Kabupaten Bogor, sampai akhirnya S1 dapat beasiswa gitu ya. Prosesnya nggak sebegitu mudahnya gitu ya pasti. Apa sih gitu dari perjalanan kakak yang dari mulai D3 sampai kakak masuk ke S1 sampai akhirnya kakak menemukan ternyata passion kakak ini bukan di akademik gitu. Jadi ternyata kakak itu punya passion yang di non akademik gitu. Nah, apa sih proses yang paling berkesan nih selama perjalanan sampai kakak bisa sampai saat ini kayak gitu? Ketika aku boyong keluargaku untuk ke Baitullah atau ke Mekah ya. Karena sebenarnya tadi masih terpotong tuh perjalanannya baru sampai dapat beasiswa. Nah, dari situ aku memang aktif di dunia organisasi. Dari situ aku ketemu link atau teman-teman dari fakultas FISIP waktu itu. Aku ketemu sama anak FISIP. Kan di UKM itu kan banyak ya fakultas dari beberapa fakultas ya. Dia kebetulan dia adalah salah satu adik YouTuber ternama di Bogor ya, namanya Angga Chandra. Aku berteman nih sama anak FISIP ini.
Mil, lo mau nggak nanti kalau misalkan diajak konten bareng sama Bang Angga Chandra katanya. Hah serius? Oke deh, ayo. Aku nggak tahu awalnya Angga Chandra siapa. Aku nggak tahu Angga Chandra siapa. Yang penting ya udah, aku kan senengnya Ikut main aja gitu gitu kan, ya. mencoba hal-hal Hal baru. baru. Katanya mau nge-YouTube Mil. Oh ayo deh. Aku belum pernah ke YouTube. Ikutlah di collab ya, collab. Bang Angga ternyata aku di prank gitu kan. Aku juga nggak tahu bakal di prank kayak gitu, di prank. Dan pas udah selesai tag aku ternyata udah nih di prank gitu doang. Udah katanya. Udah tuh aku pulang. Tapi selama 1 minggu kemudian aku dikasih tahu sama temenku, kamu tahu gak diajak collab sama siapa? Enggak, itu YouTuber gede, itu apa namanya? Subscribernya tuh banyak banget Mil. Pas aku lihat jutaan. Terus itu aku baru nyadar ternyata aku diajak collabnya sama YouTuber besar gitu. Dan pas setelah diposting, wah tercengang. Viewersnya sampai 21 juta viewers yang collab sama aku. Kayak banyak banget berarti yang nonton ya. Banyak banget yang nonton. Di situ kayak aku kayak jadi seleb mendadak di Pakuan. Itu Mila ya yang kemarin ini. Gue itu gue gitu kan. Dari situ Masya Allahnya followers naik dalam 3 hari itu nyampe 300 kak, mau nggak salah 300.000 followers dalam 3 hari itu, karena kan jadi trending ya, trending di YouTube pas ngeprank aku itu. Makanya berawal aku di influencer itu karena dapat boyongan dari Bang Angga Chandra. Dan dari situ gak mungkin dong aku punya followers sebanyak itu gak dimanfaatkan. Bukan dimanfaatkan dalam artian masa aku tidak menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat di akun itu kayak gitu. Makanya bermulalah aku mencoba untuk review produk fashion yang aku pakai untuk outfit kampus, dan make up kayak gitu. Dulu backgroundnya juga masih pakai kertas, apa tahu nggak, kertas yang suka dipotokopian tuh, warna-warna itu apa, kertas apa ya? Karton ya, karton. Background kartonnya seperti itu untuk aku make up. Kayak minim budget banget karena kan belum punya endorsan, kayak cuma followers doang, belum menghasilkan uang dan sebagainya macam. Dari situ aku mulailah belajar bagaimana caranya berkonten, bagaimana caranya untuk membranding diri. Supaya kita tuh dikenalnya seperti apa sih. Branding itu penting ya, dan harus autentik dalam artian Mila itu pembawaannya harus kayak gimana nih di sosial media kayak gitu, harus autentik. Kayak misalkan masa kayak lur kayak gitu itu udah aku bawa ciri khas banget gitu dari dulu gitu kan, dari tahun 2018 berarti ya. Dari situ alhamdulillah aku banyak dapat endorsan, dan dari situ merambahlah ke YouTube juga. Jadi semakin banyaklah cuan-cuan yang datang untuk jadi model juga, model baju, model make up, sebagai macam. Alhamdulillah aku banyak. Makanya itu adalah penyebab aku kenapa lama sampai 3 tahun di Pakuan kayak gitu. Yang pertama sibuk ngurusin UKM, sibuk ngurusin mahasiswa lain gitu kan. Urusan sendiri kan gak diurusin nih gitu. Kalian himpunan ngurusin mahasiswa lain gitu ya. Kayak gitu. Udah mau UKM juga, udah mau aku juga passionnya sekarang di influencer juga. Jadi banyak kah kayak gitu. Alhamdulillahnya cuan-cuan datang, alhamdulillah. Makanya yang momen paling berkesan itu ketika aku boyong keluarga aku ke Baitullah. Masya Allah. Itu sesuatu yang perjalanan yang panjang sebenarnya untuk menjadi seperti itu. Dan bahkan sebelum membawa ke sana pun banyak struggle atau banyak apa sih namanya, banyak rintangan yang harus dijalani kayak gitu untuk mencapai di titik itu. Banyak kayak misalkan bukan dilecehkan, dikucilkan sama orang-orang. Ini mah selebgramnya gak ada mutu kayak gitu, ini mah kurang cantik, ini kayak omongan nanti juga jahat gitu ya. Banyak lah kayak gitu. Terus sikut sana sini gitu kan, pasti banyak lah kayak gitu. Oke, Masya Allah banget ya. Maksudnya Kamila bisa ngeboyong satu keluarga untuk ke Baitullah gitu ya. Karena itu pun pasti prosesnya yang tadi udah Kamila ceritain juga nggak mudah gitu. Banyak sekali rintangannya gitu. Dan
Kamila sampai bisa ada di titik ini juga tuh berarti ada korelasinya sama ikut keorganisasian ya. Jadi linknya juga tuh di mana-mana, banyak kenalan sana sini sampai akhirnya diajak jadi Mojang Jajaka, terus juga tadi ada sempat diajak sama YouTuber ternama gitu ya. Jadi emang link itu sangat penting gitu ya, link pertemanan gitu, pergaulan gitu. Iya. Bahkan aku kalau nilai akademik wah, ada ada C, bervariasi. Ada D juga. Makanya lama banget kuliahnya, ya ampun. Oke, nih tadi juga Kamila sempat bahas tentang banyak nih untuk mencapai ke proses yang sangat berkesan ini tuh. Iya, boleh. Kamila tuh ada juga nih struggle, ada juga tantangannya gitu ya. Nah, gimana sih cara Kamila mengatasi itu gitu? Karena kan tadi juga sempat kayak netizen tuh ngomongnya inilah itulah kayak gitu kan ya, pasti gak mudah untuk apa ya, untuk gak give up gitu ya pasti. Gimana sih cara Kamila untuk mengatasi itu gitu? Aku mandangnya umum ya. Yang pertama, untuk mengatasi struggle atau permasalahan di hidup aku terutama, calm down, tenang, berpikir positif. Kadang apa yang kita pikirkan, kadang apa yang kita apa yang kita pikirkan itu terjadi. Jadi kita berpikirnya positif. Kalau misalkan kita pikirnya udahlah, udah pasti gue nggak bakal berhasil di sini, nggak bakal. Ya itu jadi asumsinya jadi seperti mindsetnya jadi pasti seperti itu. Tapi berpikir jadi tenang dulu, pikir baik-baik gimana nih cara nanganinnya, berpikir positif, jangan negatif terus. Itu menjadi sebuah asumsi untuk kita sendiri, untuk kita berhasil juga kayak gitu. Terus ada beberapa hal yang memang kita juga harus melek, analisis kesalahan itu apa, analisis jadi kesalahannya apa sih gitu kan. Bahkan dari kesalahan itu bahkan bakal jadi pembelajaran yang paling berarti di hidup kita. Kayak misalkan aku bawa sekarang bisnis ya, bisnis Alawiyah Hijab. Awal dari Alawiyah Hijab itu memang awalnya kayak aku punya followers, kayak masa sih aku sayang banget kalau misalkan gak jualan. Jadi intinya aku memanfaatkan situasi itu untuk berjualan. Tapi kayak aku ada gagalnya, gagalnya. Jadi awalnya itu jualannya hanya di Instagram ya, gak apa-apa kan sebut merek ya, Instagram kan. Sebelum adanya marketplace seperti Shopee, TikTok Shop dan lain sebagainya, itu gak ada yang beli. Aku punya followers banyak, sampai ratusan K, tapi agak ada yang beli. Ada yang beli mungkin seminggu sekali, seminggu satu orang. Karena memang manual juga sih, harus kayak by WhatsApp seperti itu. Iya. Dari situ berbulan-bulan, ada mungkin sekitar 1 tahun aku ngejalanin itu benar-benar gagal gitu kan. Gak ada yang beli. Sedikit mungkin yang beli, ada yang beli tapi hanya sedikit. Iya. Goalsnya pengusaha itu kan banyak orderan, tapi ternyata gak ada. Aku analisis usaha itu kan, dan akhirnya aku memutuskan untuk nyerah dulu. Aku nyerah dulu. Si Alawiyah Hijab ini bukan Alawiyah Hijab, dulu namanya Miljab. Miljab aku nyerah. Ya Allah, mungkin bukan ini jalannya untuk aku jualan. Mungkin aku jalannya hanya untuk influencer aja atau endorse aja gitu kan. Oke deh, aku akhirnya kerudung banyak banget yang udah aku jahit, sampai ratusan pieces. Ya udah, karena aku menyerah, ya udah aku bagikan saja dan bagikan ke pesantren gitu. Aku bagiin aja, ini aku ikhlas kasih semuanya ke, ada yang namanya pesantren apa ya, di Ciomas pedalaman gitu, aku kasih semuanya ke situ tanpa berpikir sayang modal, sayang ini yang aku udah kumpulin modalnya. Betul. Udah aku kasih aja. Tapi lambat laun setelah ada marketplace, Shopee mulai berdatangan, TikTok Shop, wah pengen jualan lagi, tapi kayak bingung jualannya apa gitu. Yaudah deh, kerudung lagi bisa nggak ya? Nah dari situ aku mencoba jualan lagi, untuk nanamin lagi modal, terus analisis kesalahan yang dulu mungkin aku kurang promosi, mungkin aku kurang dari segi konten kurang bagus, atau
kurang tekun juga, aku perbaikin kesalahan itu semua. Aku mulai dengan mengikuti tren saat itu. Jadi sekarang tuh gini, kalau misalkan kalian mau usaha, kalau misalkan adik-adik mau usaha, ikutin tren yang ada. Sekarang lagi viralnya namanya live streaming, ikutin. Sekarang lagi viralnya afiliator, ikutin ya. Jadi aku mau bagi tips juga nih buat teman-teman yang pengen emang pengen merintis atau memulai gitu ya. Sebuah usaha, kita harus ikutin tren. Dari situ aku mulai bangkit dengan nama baru, yaitu Alawiyah Hijab. Miljab itu nama Mila, hijab gitu. Sekarang aku ngambil nama belakang Alawiyah, hijabnya masih dipakai, jadi Alawiyah Hijab. Semoga ini adalah nama yang baru, rezeki yang baru, dan jalan yang baru. Alhamdulillah dari situ aku mulai marketplace di Shopee, di TikTok Shop gitu kan. Dari situ aku mulai live stream. Aku hanya promosi diri sendiri, aku nggak pernah endorse. Aku nggak pernah endorse selebgram atau selebriti, aku nggak pernah. Tapi semuanya dijalanin sendiri. Semuanya aku mau coba sendiri dulu. Aku pakai apa ya? Pasti namanya fasilitas yang ada di diri aku sendiri gitu lah, dipakai kayak gitu. Jadi aku nggak melibatkan dulu banyak orang sampai ini benar-benar besar kayak gitu. Tapi masih sampai saat ini aku belum sempat endorse gitu. Nah dari situ aku live stream, wah keren, banyak banget gitu kan. Hasilnya gak nyangka bisa sebanyak itu hasilnya. Dari yang awalnya gak ada yang beli sampai banyak yang beli, sampai sekarang udah banyak tim Alawiyah Hijab. Dulu aku tim Alawiyah Hijab cuma berdua. Bahkan aku sendiri, awalnya aku sendiri yang ngejalanin itu. Mulai dari proses packing, mulai dari proses pengiriman, terus handle by WhatsApp, customer, marketplace. Jadi udah masuk marketplace kan sekarang ya. Handle semuanya benar-benar sendiri, barulah aku ambil satu orang karyawan. Nama besar lagi aku ambil lagi, satu lagi, sampai sekarang udah puluhan gitu kan. Jadi alhamdulillahnya ternyata ada jalannya di situ. Aku kemarin gagal, aku bangkit dengan tren yang baru, dengan menganalisis kesalahan aku sendiri. Jadi jangan sepelein kegagalan. Bahkan dari gagal itu yang bakal memotivasi kamu untuk bangkit kembali kayak gitu. Ya, alhamdulillah sekarang Alawiyah Hijab udah berjalan 1,5 tahun. Masya Allah, penjualannya udah tinggi. Dan sekarang mungkin ada tadi kakak yang ngehubungin, aku tahu aku juga karena sebenarnya karena Alawiyah Hijab ya, karena suatu brand hijab, bukan karena aku karena anak Universitas Pakuan ya. Kayak gitu, alhamdulillah ya. Oke, kita udah banyak banget nih ya ngobrol-ngobrol proses kakak. Terus tadi juga udah apa sih tantangannya, proses yang paling berkesan gitu kan. Terus sampai akhirnya ternyata kita itu harus bisa mengevaluasi kesalahan kita gitu ya, mengevaluasi, menganalisis, lalu kita bisa bangkit dari kesalahan yang udah kita alamin di yang lalu kayak gitu. Oke, kayaknya kita minum dulu nih ya. Boleh. Kita minum dulu. Oh iya juga nih Kak, aku ada cemilan juga di sini dari dari anak ICPR juga nih yang buat. Jadi ini itu cemilan namanya. Buat ada open di kampus. Ini itu namanya demoy, kayak kue gitu. Boleh dicoba ini. Serius nih Kak, aku nanya ini bikinnya di kampus? Enggak dong. Kebetulan tapi ini yang memproduksinya itu dari ICPR gitu, namanya demoy. Aku coba apa gimana? Boleh, kita coba bareng-bareng. Wow, enak. Ini yang bikin mahasiswa. Kebetulan ya. Kita tutup lagi Kak. Enak. Aku baru tahu kalau klub itu buat kue juga. Jadi kita ada jadi ada bisnisnya juga gitu, yang untuk membantu kita untuk menjalankan acara-acara yang emang udah kita buat kayak gitu. Pasarnya siapa? Target pasarnya masih mahasiswa juga, tapi emang bisa juga untuk umum gitu. Tapi emang kita ya difokusinnya ya ke teman-teman kita lagi kayak gitu.
Jualan by online dong. Iya bener. Live dong. Nge-live. Oke, terus nih Kak, tadi juga kita kan udah bicara tentang passion ya. Passion kakak ternyata kan setelah kakak masuk ke UKM, ternyata kakak menemukan bahwasanya passion kakak itu ternyata bukan di non akademik nih gitu kan. Yeah. Akhirnya kakak mengekspresikan dirilah sebagai beauty content creator gitu. Nah, gimana sih kakak tuh cara express yourself, express apa ya, myself gitu. Nah pasti kan beda-beda ya setiap orang tuh untuk mengekspresikan dirinya seperti apa gitu ya, beda-beda. Gimana sih pandangan kakak nih untuk anak-anak zaman sekarang nih yang mengekspresikan dirinya mungkin melalui A, B, C gitu. Nah pandangan kakak tuh gimana sih mengenai hal itu gitu? Pandangannya harus totalitas dalam memanfaatkan keadaan. Berbahaya saya. Iya, totalitas memanfaatkan keadaan. Kayak misal, aku sekarang penjual gitu kan. Harus memanfaatkan sosial media sebagai aku jualan gitu. Jadi aku manfaatin si sosial media ini untuk menghasilkan cuan juga. Terus misalkan aku berteman juga misalkan sama karena kalau misalkan udah circle di influencer itu biasanya ketemu dengan influencer lain. Lagi, iya betul. Kayak gitu. Makanya aku memanfaatkan keadaan dengan kenalin produk aku. Kamu suka gak, mau coba gak gitu kan? Aku kasih semua. Jadi aku tuh setiap ada event bertemu dengan influencer lain atau di event brand atau apapun itu, aku tuh selalu bawa Alawiyah hijab. Aku bawa Alawiyah hijab biar mereka coba. Aku tidak menyuruh mereka untuk promosiin produk aku, nggak pernah. Tapi aku suruh mereka untuk coba memanfaatkan keadaan karena mereka juga dengan followersnya banyak. Ketika mereka suka, mereka akan mereview sendiri tanpa kita suruh. Dan alhamdulillahnya makanya aku nggak pernah endorse. Ya udah, aku memanfaatkan keadaan seperti itu. Aku kasih aja ya. Kalau nggak suka, ya biasanya mereka nggak speak up gitu ya. Tapi kalau misalkan suka, biasanya tanpa aku suruh mereka mereview sendiri, dan alhamdulillahnya banyak makin dikenal lagi kayak gitu. Jadi meluas lagi gitu ya. Jadi harus totalitas banget gitu ya dalam memanfaatkan keadaan kayak gitu. Nah kayak misalkan nih kamu nih MC nih, manfaatin, kamu terima yang yang butuh karena kamu udah punya bakatnya atau udah punya portofolio tentang kamu nge-MC atau apa, dan kamu juga tawarkan ke teman-teman yang mungkin MC juga di luar sana untuk jadi MC wedding atau apapun itu, manfaatkan. Jadi memanfaatkan keadaan, memanfaatkan juga lingkungan sekitar gitu ya, orang-orang sekitar gitu. Nah ini juga bisa jadi tips nih buat teman-teman gitu ya yang nonton, terutama di ICPR juga, Intellectual Club of Public Relations gitu ya. Kita bisa memanfaatkan relasi kita seperti apa gitu dengan lingkungan kita, dengan orang-orang terdekat kita gitu. Apalagi sebagai mahasiswa kita relasinya juga udah nggak hanya mencakup itu aja gitu ya, pasti meluas gitu kan. Nah ada nggak sih kata-kata yang emang sangat apa ya, jadi motivasi kakak gitu, jadi apa ya, kayaknya aku tuh ini banget gitu sama satu quotes gitu. Siapa ya? Ada nggak nih gitu? Aku gak punya quotes, tapi aku punya prinsip hidup yang ingin seperti Yusuf Hamka. Kalian tahu Yusuf Hamka? Dia itu adalah founder usaha-usaha besar, bahkan dia juga punya jalan tol. Dia hidupnya mewah, dia kekayaannya berlimpah, tapi dia tetap sederhana. Kayak untuk apalah dia itu, aku salut sama dia itu tidak show up diri dia sebagai pengusaha besar kayak gitu, tapi dia justru dikenalnya malah sama orang lain tanpa harus memperlihatkan dia adalah seorang pengusaha. Dari pakaiannya juga tetap sederhana, jadi yang penting-penting sajalah gitu kan. Itu yang aku suka dari dia. Cuman untuk basic of quotes aku gak punya ya. Kayak melihat-lihat quotes dan itu ditanamkan dalam diri. Cuman ada satu tips untuk kalian yang punya mimpi besar, yang mungkin punya cita-cita gitu ya, entah kalian mau ngikutin atau enggak. Jadi aku itu punya beberapa catatan yang aku tempel di depan
tempat tidur aku ditempel kayak misalkan aku pengen apa tahun sekian, secara detail. Kamu tahun sekian mau ngapain? 2 tahun setelahnya kamu pengen apa? Setelahnya pengen apa? Itu ditempel. Itu aku dapat pelajaran itu waktu aku menjadi seorang mahasiswa dengan mengikuti seminar-seminar kayak gitu. Ya benar, aku coba gitu kan. Dan itu yang menstimulasi otak aku untuk bisa seperti itu. Misal tahun 2020 aku punya YouTube channel. Sekian tahun sekian aku punya followers TikTok harus lebih dari 2 juta kayak gitu. Kayak selanjutnya aku punya rumah, aku pengen punya mobil. Aku pengen tahun sekian aku pengen punya usaha. Tahun sekian aku pengen berpenghasilan 100 juta per bulan kayak gitu. Itu tuh aku tanamkan dan entah kenapa memang alhamdulillahnya satu persatu itu terkabul kayak gitu. Dibandingkan dengan usaha dan doa. Doa juga kalian jangan mensepelekan doa lah. Entah kalian manusia yang religion atau bukan, tapi menurutku doa itu sangat berpengaruh kayak misal jangan tampang lah jadi orang gitu ya. Misalkan kalian mendengar ceramah gak masuk, tapi kalian mendengar motivator masuk. Aduh, agak make sense. Dengerin kedua-duanya biar sinkron kayak gitu. Dan aku juga punya tips itu dari orang yang sudah lebih sukses di jauh sama aku gitu. Bahwa dia memberikan apa ya, arahan untuk kamu, ayo perbanyak baca awak ya setiap hari gitu kan. Terserah mau di waktu setelah sholat kapan aja setiap hari. Kamu dawamkan mimpi-mimpi kamu di situ kayak kan. Aku ikutin itu saran dia. Dari motivasi ini aku ikutin juga saran yang ditempel-tempel di tembok itu. Dua-duanya aku tekunin gitu ya. Dari dulu aku dua-duanya tekunin. Alhamdulillah kok semuanya itu tercapai. Ketika kita berusaha dan berdoa, semuanya dilancarkan kayak gitu. Jadi kita itu harus balance ya antara usaha gitu dan doa juga tuh itu sangat berpengaruh gitu sama apa yang kita impikan gitu. Jadi ada tips juga tuh dari Kamila ya guys untuk kita itu bisa nih menulis gitu apa saja yang kita impikan, apa saja yang kita inginkan yang nantinya insya Allah satu persatu akan terwujudkan kayak gitu jika dibarengi dengan usaha dan doa. Nah kita bicara tentang usaha dan doa gitu. Ada nggak sih sosok-sosok yang emang sangat berpengaruh atau sangat sosok ini tuh emang penting banget nih di hidup aku yang udah bantu support, yang udah mendampingi aku dari mulai nol sampai sekarang nih gitu. Nah siapa aja gitu sosok yang emang sangat membantu karir kakak gitu, yang selalu menemani kakak gitu sampai sekarang. Yang pertama adalah orang tua aku ya. Justru kalau misalkan mungkin orang tua aku nggak stop untuk uang jajan, untuk stop biaya kuliah, mungkin aku nggak seperti ini. Tapi karena mereka seperti itu, tegas seperti itu, tapi aku bisa dapatkan apa yang aku mau kayak gitu. Itu yang pertama, support dari orang tua. Dan mereka pun tidak mengharuskan aku harus ikut ke sini. Misalkan dia mengarahkan kamu harus ikut perguruan misalkan ngambil jurusan guru biar kamu jadi guru, biar kamu jadi ini, tapi dia membebaskan. Bahkan ada satu waktu di mana aku menjadi delegasi Universitas Pakuan itu ke luar pulau kayak misalkan ke Padang, ke UNS gitu kan, terus ke Jawa, terus aku ke Palembang. Itu alhamdulillah aku dipercaya sama Bapak Rektor untuk bawa nama Pakuan di bidang kesenian ke keliling Indonesia waktu itu ya. Dan mama aku silahkan mau pergi kemana pun, dia nggak pernah yang namanya men-stop gitu semua apa yang aku lakukan. Jadi kalaupun aku nakal tuh gue jadi batunya sampai aku nakal waktu itu pernah suatu waktu aku pergi jam 8 malam ke mana ya, waktu itu waktu masih semester berapa masih baru masuk S1, aku nekat ke Sulawesi jam 8 malam. Naik, aku punya duit, masih belum jadi artis ya, artis songong banget, masih belum jadi influencer, belum ada endorsan atau belum ada penghasilan.
aku cuma punya uang 50.000 di ATM, tapi aku punya ongkos untuk ke Sulawesi naik pesawat 1 kali. Karena aku terkonek sama mahasiswa-mahasiswa atau himpunan-himpunan di luar sana itu dari UKM waktu itu. Teater. Jadi ada musik, ada teater, aku semuanya babat. Jadi semua temennya semua bidang aku tekunin atau aku ikutin dia. Kayak misalkan ada kontes teater gitu kan. Aku teater waktu itu, jadi aku punya temen satu teater Nusantara. Biasanya ada klub-klubnya kayak gini gitu. Ada klub-klubnya antar universitas, dan di situ aku punya temen di grup itu yang anak orang Sulawesi. Terus, gue mau ke Sulawesi sekarang jam 8 kayak gitu. Terus aku ngomong ke orang tua aku pas udah di bandara, kayak misal, "Mah, Pak, aku ke Sulawesi ya main," gitu kan. "Hah, serius kamu?" "Iya, beneran. Serius," katanya. "Oh, ya udah, hati-hati." Dia membebaskan untuk aku berekspresi kemanapun aku mau. Jadi aku cabut ke Sulawesi, dan di sana teman-temannya cowok semua. Wow. Jadi aku tidurnya di mana coba? Di apa nama tempat kumpulan himpunan tuh apa namanya? Bukan lembaga. Di lembaga ya. Nah, di lembaga itu aku tidurnya di situ. Jadi tidurnya di kampus. Jadi di kampus Sulawesi itu tuh ada kampus apa aja ya? Aku lupa nama-nama kampusnya ya. Unsri atau apa ya? Pokoknya ada universitas gitu. Dan aku tidur di salah satu universitas. Jadi hari ini di universitas ini bersama anak himpunan anak UKM itu, anak teater itu. Jadi aku tuh rebutan di sana. Karena kalau misalkan kita udah terkonek dalam satu grup, itu biasanya orang-orangnya welcome banget ya. Padahal nggak kenal gitu, tapi jadi kenalan. Ini nih ada dari Universitas Pakuan datang nih ke Sulawesi. Mereka sebarlah ke semua anak-anak himpunan yang ada di sana. Di Universitas sana. Jadi jadi rebutan. Ayo Mila kesini aja. Sampai pada akhirnya aku sama sekali di sana tuh nggak punya uang. Benar-benar semua makan tuh sama teman-teman aja yang baru kenal. Entah kenapa dulu otak aku seperti apa, kok berani banget. Kalau misalkan mikir sekarang gimana kalau misalkan gue dilecehin gitu. Nggak mikir ke situ, entah kenapa bangor banget ini ya. Terus sampai ke Tanah Toraja. Dari Sulawesi ke Tanah Toraja itu sekitar waktu itu sekitar 2 hari perjalanan naik motor karena berhenti gitu kan. Dan itu 2 motor aku sama cowok 3. Jadi semua cowok 3 dan 2 motor, dan aku sendiri ceweknya gitu kan. Ke Tanah Toraja, ngapain saya gitu kan. Jauh banget aku gitu. Tinggal di sana bersama James kalau nggak salah. Dia universitasnya bukan keislaman, apa namanya, Kristen gituan. Tapi lupa universitas apa. Aku nginep di rumah James itu, ada ibunya gitu kan. Jadi seru banget dulu, itu seru banget karena pengalaman dari organisasi ini yang di luar Nurul gitu ya. Di luar Nurul jadinya. Tapi alhamdulillah aku fine aja, dan sampai sekarang mereka masih ingat aku. Jadi kayak malah mereka kayak, "Ayo Mila, kapan balik main lagi gitu. Jadi emang orang tua kakak membebaskan kakak untuk mengeksplor gitu ya. Ada nggak sih sosok orang tua itu pasti ya untuk mensupport gitu, ada nggak sih sosok yang emang sangat berpengaruh gitu di karir? Iya, ada lagi ya. Kedua yaitu pasangan aku. Alhamdulillah sekarang aku udah usia 1 tahun ya. Udah pernikahan usia 1 tahun. Sebelumnya itu ketemunya di kampus juga. Jadi pasangan aku atau suami aku sekarang itu adalah sama-sama berkuliah di kampus Pakuan. Dia anak ekonomi juga. Dan sebenarnya awal mula aku nge-YouTube tuh sama dia, ya kan? Jadi kita bertemu, dia kakak kelas, cutting, dan aku masih dede. masih mahasiswa baru gitu. Enggak mahasiswa baru, tapi udah lumayan bangkotan lah. Ketemu, dan aku mulai nge-YouTube sama dia waktu itu, nge-trail. Dari situ kita lanjut gitu, bikin konten, dan dia amat berjasa untuk sosial media TikTok aku, ya kan? Karena awalnya tuh aku kan cuma di Instagram dan juga di YouTube. Tapi untuk ke TikTok itu aku belum menerjemah atau belum sepenuhnya aku bakal terjun di situ. Tapi waktu itu ada suatu konten iseng namanya prank tato ya. Prank tato, di situ aku bawa dia untuk ikutan, untuk ngeprank dia lah intinya. Tapi itu viewersnya tinggi. Jadi followers aku dari situ TikToknya naik lagi, jadi kayak ngikutin yang lain. Karena agak susah ya ketika kita terkenalnya di Instagram, untuk ke TikTok itu
itu susah. Tapi kita harus membranding ulang lagi di setiap sosial media itu pasti branding ulang. Dari situ aku ketemu sama dia dan terus-terusan continue untuk untuk konten terus sama dia. Alhamdulillah akun aku sama akun dia sama-sama naik. Jadi dua-duanya naik. Jadi kita dua-duanya sama-sama berjuang bersama sampai membuat sebuah usaha juga aku dibantu dia. Jadi beriringan lah. Mungkin kalau misalkan aku nggak ketemu dia juga mungkin aku tidak bisa membangun usaha ini karena ada support dari dia juga untuk temenin aku belanja kain, ngasih masukan, udah gitu. Kadang dia yang bawa kain, awalnya kan memang belanja sendiri gitu kan, sampai sekarang belanja kain sendiri dan dia juga ngebantu kayak gitu sampai saat ini ngebantu dan sampai pada saat ini alhamdulillah udah punya karyawan yang memang bisa dilepas kayak gitu. Nah, kita ngomongin soal ini nih. Kakak itu pernah jadi public favorite beauty star on TikTok ya. Nah, itu tuh gimana sih Kak gitu? Awalnya Kakak bisa, karena kan awal mulai TikTok itu dari itu ya tadi konten-konten yang sama pasangan Kakak gitu. Nah, itu tuh gimana sih? Ceritanya bisa sampai sekarang aku udah membranding, kita pisahkan dulu sosial media lain tapi untuk di TikTok ya. Jadi di TikTok ini aku awalnya kan terkenalnya memang prank ya. Prank sama doi lah. Dulu kan belum nikah say ya sama doi. Kok kontennya kurang ngena ya, dalam artian apa manfaatnya untuk orang, hanya untuk terhibur saja kayak gitu. Lalu pada suatu saat kan aku di Instagram itu aku fashion and beauty, kenapa nggak diboyong juga ke TikTok? Aku cobalah untuk make up. Kenapa aku bisa make up? Karena dulu aku balik lagi ke kesenian UKM seni budaya Pakuan gitu kan. Aku dulu jadi tari ya, aku sebagai penari juga. Di situ belajar make up kayak gitu, makanya itu yang menjadi bekal waktu aku untuk membuat sebuah konten dimanapun, termasuk di TikTok. Jadi aku make up, dari situ lama kelamaan alhamdulillahnya banyak yang tertarik untuk follow aku karena konten make up dan terus fashion dan pada akhirnya ada satu event yang wah ada beauty star on TikTok nih gitu kan, ikutan audisi lagi kayak dulu gitu, audisi lagi kayak Mojang Jajaka dulu aku ikutin. Tapi memang konteksnya make up. Di situ aku masuk lagi audisi, lolos lagi sampai karantina selama 1 minggu di Jakarta. 1 minggu di ini terus dilatih sama Bubah Alfian, sama konten kreator hebat-hebat gitu kan. Jarna tahu ya. Jadi kita dilatih selama 1 minggu sama orang-orang hebat itu, dan pada suatu malam itu grand final, di situ kita deg-degan juga ya, banyak para influencer hebat kayak misalnya Nanda Arshinta dan lain sebagainya itu pada nonton. Jadi kayak aku di situ sebagai finalis, serius nih ditonton orang-orang hebat. Di sini sekarang beda ya ininya. Sekarang di dunia entertain atau influencer, dulu kan di dunia pejabat ya kayak gitu. Sekarang tuh beda. Tetap sih deg-degan juga. Alhamdulillahnya karena dari voting, aku setiap hari war-war, ayo voting aku selama 1 minggu itu. Alhamdulillah pas malam final aku dinobatkan sebagai beauty favorit on TikTok kayak gitu. Wah keren banget ya, berarti emang itu audisi lagi dan karantina, jadi flashback berat juga gitu ya. Lebih berat gitu. Soalnya pelatihnya hebat dan banyak influencer yang emang menginspirasi Kamila juga kan pasti. Nah berarti Kamila tuh banyak banget ya, ada kita ikut Mojang Jajaka Kabupaten Bogor, lalu public favorit beauty star on TikTok gitu ya. Jadi mengekspresikan dirinya pun di beberapa macam, ada di fashion, ada di beauty gitu kan, banyak. Nah kebetulan nih Kak di ICPR ini gitu, nanti itu bakal ada SUD. SUD itu apa sih gitu ya? SUD ini adalah Speak Up Day, yang mana Speak Up Day ini nanti akan dilaksanakan di bulan November dan bulan Desember gitu. Di Speak Up Day ini merayakan ulang tahunnya ICPR kayak gitu Kak. Nah di bulan November ini kebetulan akan ada audisi. Audisinya itu apa aja sih? Ada pidato, monolog, musikalisasi puisi, dan ada band juga. Jadi bisa nih kalian mengekspresikan diri gitu.
sesuai passion kalian. Gak harus akademik, kok non akademik kalian bisa maju. Jadi bisa banget nih ya gitu untuk teman-teman yang emang mau ikut audisi dan ikut serta di Speak Up Day gitu untuk mengeksplor diri, untuk mengekspresikan diri sesuai dengan minat bakatnya gitu. Gimana sih kayak gitu? Aku boleh ikutan nggak? Wah, jujur kalau aku masih jadi mahasiswa pasti aku pengen ikutan. Karena buat kalian, tunjukkan, show up yourself ya, ikutin apa tadi namanya? Speak Up Day. Speak Up Day. Bulan November audisinya dan bulan Desember itu acara puncaknya kayak gitu. Jangan lewatkan. Oke, kita udah banyak banget nih Kak ngobrol-ngobrol gitu ya. Haus gak? Mau minum dulu? Enggak sih. Oh, enggak haus. Nanti jadi gelonggongan. Nah, gimana sih salah satu cara Kamila untuk ngebalance gitu antara rintangan-rintangan yang ada di beauty vlogger, jadi content creator sama di bisnis gitu. Pasti kan Kamila juga aduh bingung gitu gimana nih di konten seperti ini, di bisnis gini gimana sih Kak gitu. Konsisten. Itu punya banyak urusan misalnya. Kita punya banyak bidang yang harus kita jalani, ya kita harus terima konsekuensinya dengan kita sibuk. Sibuknya gimana cara membaginya ya? Kalian konsistennya waktu untuk bisnis dulu, waktu untuk konten dulu. Jadi makanya aku tuh ada jadwal tersendiri, kayak misalkan dari pagi atas aku bangun tidur, aku cek dulu penghasilan atau cek dulu bisnis gitu kan. Cuman selewat saja, udah gitu langsung aku konten sampai jam 12 siang. Setelah konten selesai, sosial media selesai, baru aku urusin untuk cek langsung ke gudang gitu, apa yang kurang, apa yang harus memang diperbaiki, apakah memang harus ada yang aku lakukan. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah berjalan dengan sendirinya. Untuk Alawi Hijab sendiri kita punya tim banyak, dan mungkin paling untuk konten aja karena kan memang harus aku sendiri yang terjun. Jadi intinya konsisten, udah gitu cara membagi waktunya harus adil biar dua-duanya jalan. Jadi time management ya, Yes. Time managementnya. Nah sebenarnya nih kita udah banyak banget ngobrol. Nah tadi udah sempat Kamila berbicara soal nge-branding Kamila gitu. Gimana sih cara Kamila untuk membranding Kamila di sosial media gitu, dengan cara apa? Apakah ada ciri khas tertentu nih yang Kamila suguhkan, ini kan gitu ke para penonton setia atau kepada followers gitu? Malu sebenarnya. Jadi aku tuh pakai kata hai lur kayak gitu. Jadi lur itu adalah dalam bahasa Sundanya kan dulur ya, iya. Saudara-saudara. Jadi aku ambil ujungnya aja lur untuk menyapa semuanya. Jadi kalau misalkan aku di TikTok itu biasanya lur Mila vlog kali ini bahas tentang apa, kayak misalkan kalau misalkan di story hai lur hari ini ngapain aja ya kita gitu misalkan. Terus kalau misalkan di YouTube tetap ada lurnya juga. Hai lur kayak gitu Pak, hai lur gitu. Aneh sih sebenarnya, cuman ya itu udah orang-orang udah tahu aku kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak kayak gitu, kayak misalkan ada netizen yang komen kok nggak pakai lur hari ini, kok nggak ada lurnya sih gitu. Malah ditanyain ya. Karena itu yang autentik, itu yang biasanya orang mengingat kita. Oke, boleh nih kita juga udah ngomongin Speak Up Day gitu. Boleh gak sih gitu kita ngepromosiin Speak Up Day dengan ciri khas Kamila nih gitu? Boleh deh. Gimana ya kata-katanya Speak Up Day? Aduh, aku lupa lagi tadi tanggalnya apanya. Di bulan November untuk audisinya. Dan Desember itu untuk puncaknya gitu. Mungkin Kamila bisa promosikan Speak Up Day ini puncaknya tanggal 9 Desember kayak gitu. Dengan ciri khasnya Kamila nih gitu, dengan hai lur gitu. Agak sulit ya. Aku gak hafal tadi tuh Speak Up Day. Nantinya bakal aku taunya lomba doang kayak gitu. Aku gak tahu lagi di program ini aja Speak Up Day bakal dilaksanakan di tanggal 9 Desember. Jangan lupa datang kayak gitu. Ada lomba-lomba. Dan bakal ada lomba-lombanya kayak gitu aja.
Coba aku coba ya. Iya, kita coba. Enggak terlalu mudeng gitu ya. Hai Lur, jangan lupa di Speak Up Day yang akan dilaksanakan 9 Desember. Di sana bakal ada banyak lomba-lomba, salah satunya ada pidato, monolog, musikalisasi puisi, dan ada juga band. Wah, cocok banget nih buat kalian. So, buat kalian jangan lupa nantikan Speak Up Day 9.0. Yeay. Itu namanya lempar ya. Kayak gitu. Wah, seru banget, kita banyak banget ngobrol. Gak kerasa ya, waktunya juga sangat cepat berlalu gitu kan. Dari konten, dari bisnis, beauty vlogger gitu, banyak banget rintangannya, banyak banget struggle-nya gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman kakak ini, pengalaman yang emang gak bisa kakak lupain gitu dari semuanya gitu. Tadi udah sempet cerita juga yang tiba-tiba kemana, ke Sulawesi ya. Tiba-tiba gitu. Nah, ada gak sih yang gak bisa dilupain banget nih gitu, ini tuh gitu? Apa ya? Aku gak tahu lagi. Hal yang paling gak bisa dilupain, hal yang paling gak bisa dilupain itu waktu itu aku ngonten sebagai orang gila sih, udah gitu. Gimana tuh ceritanya bisa ngonten sebagai orang gila? Bikin beauty makeup transition sebelumnya, jadi aku kayak lusuh-lusuh gitu, terus giginya diompongin. Pokoknya totalitas banget lah, jadi orang gila. Kayak sekarang kalau dilihatin, ih jijik banget gue dulu gitu. Kayak gitu. Tapi bisa dilihat ya, berarti Camilla ini sangat amat totalitas gitu ya, dalam hal apapun, dalam konten, bisnis, semuanya totalitas banget. Jadi itu jadi tips juga nih buat teman-teman yang nonton. Jadi melakukan sesuatu itu harus totalitas gitu ya, jangan setengah-setengah gitu kan. Nah, gak kerasa banget waktu telah berlalu. Kita juga udah banyak banget ngobrol-ngobrol tentang gimana caranya kita mempersonal branding, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan kita gitu. Jadi banyak banget deh hal-hal yang sangat inspiratif gitu yang kita dapat dari Camilla kayak gitu. Mungkin itu aja kali ya yang bakal udahan nih, kita times is out gitu ya. Siapa tahu ada yang mau nanya. Jadi itu aja mungkin yang kita obrolin hari ini, yang bakal kita perbincangkan hari ini. Banyak banget kata-kata yang emang memotivasi, yang sangat menginspirasi kita yang nonton gitu. Terutama aku juga sangat terinspirasi nih dari Camilla gitu. Tapi kita itu nggak cuma sampai sini aja, bakal ada iSpot selanjutnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah setia nih nonton iSpot 1 sampai episode 4 terakhir kali ini gitu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian, dan terima kasih banyak juga ke Camilla yang udah mau hadir di episode 4 ini gitu. Jadi terima kasih, mungkin itu aja dari kita. Aku Putri Ramadhani pamit undur diri. See you. Bye.